Dalilul Falihin, kitab syarah Riyadus Shalihin, bab as-sidqu, ya tentang benar. Hadis keempat, hadisnya menggiurkan, sangat menggiurkan gitu hadisnya ya. Harus gitu, harus ada keinginan ini nih seperti yang disebutkan di hadis ini nih ya. Yang kemarin ya ada sedikit nih ya tentang Abu Sufyan. Abu Sufyan itu masuk Islamnya tahun penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah oleh Rasulullah SAW dan para sahabat tentunya setelah beliau hijrah, hanya tahun 8 Hijriah. 8 tahun setelah hijrah terjadi perang Badar, penaklukan kota Mekah. Nah, Abu Sufyan itu masuknya tahun tersebutnya setelah perang Badar. Sementara ketika Abu Sufyan bertemu dengan Heraklius, pemimpin tertinggi Romawi, itu tahun 6 Hijriah. Berarti Abu Sufyan kan masih kafir ya, belum masuk Islam. Ya, berarti Abu Sufyannya masih kafir ya. Ternyata memang demikian gitu. Abu Sufyannya waktu Rasulullah itu nitip surat kepada Abu Sufyan untuk disampaikan kepada Heraklius. Nah, ini hadisnya hadisnya panjang yang kemudian terjadi dialog. Kemudian pemimpin Heraklius itu setelah dialog dengan Abu Sufyan kan membenarkan, karena Abu Sufyan ini memberikan surat dari Nabi kepada Heraklius. Ternyata isinya mengajak masuk Islam. Nah, Heraklius itu menguji itu ya benar Nabi itu benar, Nabi itu sudah ada. Nah, ternyata benar. Dengan beberapa pertanyaan yang ternyata pertanyaan itu untuk mencocokkan Nabi terakhir yang diterangkan di kitab Injil dengan Abu Sufyan yang mengatakan ini surat dari Nabi itu kan, dengan Abu Sufyan yang mengatakan Nabi itu sudah ada. Kemudian setelah terjadi tanya jawab, Heraklius menyimpulkan bahwa itu benar Nabi terakhir itu ya, itu Nabi. Ke sini dulu nih ya lebar tanubianya. Kemudian Heraklius dia mengatakan gitu ya, di sini bahasanya inilah raja umat, sesungguhnya dia telah terlahir. Kemudian Heraklius itu Heraklius lalu mengundang para pembesar Roma supaya datang ke tempatnya di Himso. Setelah semuanya hadir dalam majelisnya, Heraklius memerintahkan supaya mengunci semua pintu. Ini para pemimpin itu ya, para pemimpin karena dia pemimpin tertinggi Romawi. Dia sudah mendapat kejelasan Nabi terakhir itu sudah ada, lalu dia mengundanglah itunya para pembesar Roma supaya datang ke tempatnya di Himso. Setelah semuanya hadir dalam majelisnya, Heraklius memerintahkan supaya mengunci semua pintu. Kemudian dia berkata, wahai bangsa Rum atau wahai bangsa Romawi, maukah Anda semua memperoleh kemenangan dan kemajuan yang gilang gemilang, sedangkan kerajaan tetap utuh di tangan kita? Kalau mau, akuilah Muhammad sebagai nabi. Ini yang dikatakan Heraklius kepada para pembesar Romawi. Kalau mau, akuilah Muhammad sebagai nabi. Mendengar ucapan itu, mereka lari bagaikan keledai liar. Panas mungkinnya. Langsung gorentelan. Mereka lari bagaikan keledai liar, padahal semua pintu telah dikunci. Melihat keadaan demikian, Heraklius jadi putus harapan mereka akan beriman. Lalu diperintahkannya semuanya untuk kembali ke tempatnya masing-masing seraya berkata, sesungguhnya aku mengucapkan perkataan tadi
Aku hanyalah sekedar menguji keteguhan hati kalian semua. Ternyata aku melihat kalian ini, ternyata aku melihat keteguhan kalian. Lalu mereka sujud di hadapan Heraklius dan mereka senang kepadanya. Tak gitu tak akhir kisah Heraklius ternyata dia tidak masuk Islam. Bobodohan ketang dia mah nguji. Padahal mah ada kayak tadinya Heraklius sendiri kan yang mengatakan, yang tadi itunya, maukah ini wahai bangsa Romawi, maukah kalian semua memperoleh kemenangan dan kemajuan yang gilang gemilang, dan sedangkan kerajaan tetap utuh di tangan kita. Kalau mau, akuilah Muhammad sebagai nabi. Nah, kejadian sebelumnya itunya yang tadi kan Abu Sufyan itu masuk Islamnya tahun 8 Hijriah. Sementara Abu Sufyan dijadikan utusan, dititipi surat itu oleh Rasulullah, untuk suratnya untuk Heraklius tadinya itu tahun 6 Hijriah. Berarti Abu Sufyan kan masih jahiliyah, masih kafir. Abu Sufyan ini kemarin kannya itu Abu Sufyan ini salah satu uaknya Nabi. Salah satu uaknya Nabi, entah kakaknya atau adiknya Abu Lahab gitu ya. Kalau nggak salah kakaknya ya. Nah, awalnya seperti ini nih. Ibnu Abbas mengabarkan bahwa Abu Sufyan bin Harb telah mengabarkan kepadanya Heraklius menerima rombongan dagang Quraisy. Nah, Heraklius menerima rombongan dagang Quraisy yang sedang mengadakan ekspedisi dagang ke negeri Syam. Pada saat berlakunya perjanjian antara Nabi SAW dengan Abu Sufyan dan orang-orang kafir Quraisy. Nah, sedang gencatan senjata nih mereka. Mereka sedang gencatan senjata gitunya. Abu Sufyan ada uak nah di luar eta mah nya uak we gitu jeung suan mun mang jeung alo isinya uak we jeung suan gitu. Ternyata mau gitu dititipi surat oleh Rasulullah, itu mau karena sedang tidak berperang, sedang tidak berperang nih. Tadi ekspedisi dagang antara nabinya saat berlakunya perjanjian antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Sufyan dan kafir-kafir Quraisy. Saat singgah di Ilya, nama kotanya, saat singgah di Ilya mereka nih Abu Sufyan dan rombongan dagangnya ya, mereka menemui Heraklius atas undangan Heraklius untuk diajak dialog di masjidnya. Yang saat itu Heraklius bersama dengan para pembesar negeri Romawi. Heraklius berbicara dengan mereka, dengan Abu Sufyan dan kawan-kawan melalui penerjemah. Nah gitulah, itu nantinya kemarin ada yang salah sedikit. Ini hadisnya panjang di dalam Sahih Bukhari. Kemarin ada kesalahan sedikitnya. Kalau nggak salah saya mengatakan kemarin Abu Sufyan menemui Heraklius itu setelah dia beragama Islam, itu padahal belum. Tapi Heraklius bisa menjawab, Abu Sufyan bisa menjawab seluruh pertanyaan dari Heraklius padahal dia belum beragama Islam. Pertanyaan Heraklius ini bukan tidak tahu bertanyanya, untuk mencocokkan persis gak, sama gak Nabi yang disebutkan oleh Abu Sufyan ini seperti yang diterangkan di dalam kitab Injil. Nah, mengajukan pertanyaan itu hanya untuk konfirmasi sebetulnya. Ternyata jawaban dari Abu Sufyan itu cocok semuanya. Padahal Abu Sufyan belum masuk Islam. Nah, kemarinnya saya katakan bahwa Abu Sufyan menemui itu setelah masuk Islam. Nah, yang benar yang ini yang belumnya. Abu Sufyan dititipi surat oleh Rasulullah untuk di hadis tadi sebetulnya lanjutannya, kemudian hadisnya itu diserahkan dan dibacakan. Hadisnya dibaca itu ya. Ajakannya Rasulullah SAW masuk Islam itu kepada bangsa Romawi lah intinya. Rasulullah masuk Islam kepada mereka. Teruslah etalanya hanya koreksi sedikit yang kemarin. Sekarang ini hadis yang keempat. Ini hadis yang luar biasa. Ini impian.
impian. Enggak semua orang Islam sih. Lantaran semua orang Islam ge aya nu wios di emper nage di surga, asal di surga we. Atuh nu terakhir teh pan eta yang orang yang terakhir masuk surga itu asalnya kan duduk di emperan. Karena minta kepada Allahnya, aku minta didekatkan ke surga, bukan minta masuk. Asalnya kan minta setelah keluar dari neraka, badannya sudah menghadap surga, sementara wajahnya masih ke neraka. Lalu minta kepada Allah, satu saja permintaannya, supaya wajahku ini jangan menoleh ke sana, jangan terus menoleh ke neraka. Itu karena pemandangannya nggak enak, panasnya masih terasa. Satu saja itu yang aku minta, karena dari nerakanya sudah terbebas. Hanya itu masih mengganjal. Minta supaya bisa menoleh. Ternyata dikabulkan oleh Allah, kan melihat surga dari kejauhan. Lalu minta lagi kepada Allah supaya melihat surganya dari dekat. Nah, orang Islam teh aya anu ngomong gitu teh geningan. Orang Islam teh aya anu ngomong gitu teh wios di emperan lagi di luar, artinya kan ini seperti main-main tapi bahayanya besar gitu. Ngomong seperti itu bahayanya besar. Wios di emperan lagi asal di surga. Nah kan orang yang demikian itu kan orang yang tadi kan, orang yang demikian itu yang mana? Orang tersebut adalah orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka. Setelah melihat surga dari jauh kan minta didekatkan. Ada orang Islam yang ngomong demikian, wios di emper nage, jadi moal minta asup, tanya berarti. Terus kan moal minta asup ke surga tah. Wios lah di emper nage asal di surga. Entah apa gitu maksudnya ngomong demikian. Nah, kita bandingkan nih dengan hadis yang nomor 4. Seharusnya mungkinnya ini menjadi impian semua orang Islam. Hadisnya tidak terlalu panjang juga nih, hadisnya pendek, tapi asidgunya sangat jelas. Tentang asidgunya sangat jelas nih di hadis ini. An Abi Sabitin wakila Abi Sa'idin wakila Abil Walidi wa Sahl bin Hunaifin wa huwa Badriyun radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man sa'alallaha ta'ala syahadata bisidqin. Nah, ini kata-kata asidkunya di sana ini ya. Man sa'alallaha ta'ala syahadata bisidqin ballagahullahu manazilash syuhada'i wa in mata ala firashihi. Tang terjemah mau lebejaan ya di sini kesorangan wis jadi saingan jadi saingan berat atuh. Aduh, ampun ya hadis nyeponok ya mah ya. Barang siapa meminta kepada Allah, barang siapa meminta kepada Allah Ta'ala kesyahidan, itulah yang kita terjemah demikian ya. Ya minta mati syahid, gitu, minta syahid. Barang siapa meminta kepada Allah Ta'ala kesyahidan atau mati syahid lah, itunya mati syahid yang aslinya gitu ya. Mati syahid yang aslinya itu kan orang Islam itu yang gugur di dalam peperangan membela agama Allah, bukan membela negara, bukan. Membela agama Allah, membela Islam. Perangnya itu menegakkan Islam, membela agama Islam dan gugur di medan perang. Nah, itu yang keutamaannya kemarin kan ya. Keutamaannya kemarin saya bacakan akan hadis tentang orang yang mati syahid itu di mana tempatnya. Boleh disebut mungkinnya kalau kita melihat hadis tentang alam barzakh, alam kubur. Kalau orang yang mati syahid itu ditempatkan oleh Allah dalam hadis yang kemarin kan di sebuah hadis menyebutnya seperti rongga seekor burung kan berwarna hijau, itu adanya di bawah arasy, di bawah singgasana, di bawah kerajaan Allah. Kalau alam kubur bukan di sana.
Ini yang mati syahid nih yang sejak meninggal, sejak mati syahidnya pun sudah diistimewakan. Ya, oleh Allah ditempatkan di sebuah aula, sebuah ballroom, pokoknya sebuah apalah gitunya, dom itu yang besar. Hadis menyebutnya seperti rongga burung yang berwarna hijau, itu berada di bawah arasy. Mereka itu dari sekarang, berarti sejak mereka mati, bahkan itunya sejak mereka gugur syahid ditempatkan di sana, mereka sudah boleh pulang, keluar masuk surga. Mereka ini sudah dibolehkan, sudah boleh keluar masuk surga. Jadi surga itu sudah ada, ya berarti berdasarkan hadis tadi itu orang yang gugur mati syahid, mereka sudah pulang anting ke surga, masuk ke surga, menikmati apa yang ada di surga, mau ngarojay, nu ngala anggur, pokoknya balik deui gitu dah. Can waktuna saudara nama sih, ya kan belum waktunya kan untuk masuk ke surga, tapi itu istimewa di antara keistimewaan. Nah, yang mati syahid, nah ternyata yang demikian ya, yang mati syahid yang sesungguhnya dengan keistimewaan yang itu hanya salah satu lahnya keistimewaannya. Nah ternyata nih di ayat ada lagi nih, artinya apa namanya ya, sebutnya kan pahala teh balasan, pahala bahasanya nih dia, pahala, balasan, ganjaran, bayaran, upah gitulahnya, sekitar itu ya, pahala, bayaran, ganjaran, upah dari Allah untuk yang mati, untuk yang matinya itu karena menegakkan agama Islam, matinya itu karena membela agama Islam, kan dibayar oleh Allah, kan apa yang mereka lakukan kan dibayar oleh Allah, diberi ganjaran, diberi upah, bayaran, diberi pahala. Di antaranya yang tadi, apakah ada, berarti ini hadis yang nomor 4 ini ya, apakah ada orang yang tidak demikian tapi pahalanya sama? Ini soal pahala nih. Apakah ada orang yang tidak demikian, yang tidak mati syahid tapi dapat pahala? Artinya dapat ganjaran, pahala, bayarannya sama dengan mereka. Nah ini yang saya katakan, ini menggiurkan ini hadis. Ternyata untuk dapat pahala yang demikian itu, selain yang gugur di medan perang juga ada. Karena masalahnya kan pahalanya, bayarannya gitu yang diberikan oleh Allah itu sama dengan mereka yang gugur di medan perang. Padahal ada juga yang mati syahid tapi bukan karena gugur di medan perang, beda pahalanya. Beda pahalanya, karena kalau yang ini ya, sebutannya iya gitu mati syahid, tapi bukan mati syahid karena gugur di medan perang. Nah kalau yang mati syahid, sebutan mati syahidnya karena gugur di medan perang, membela agama Islam melawan kafir. Nah yang tadi lah keutamaannya. Ternyata pahala yang demikian itu juga, ini hadisnya bisa yang ke surga minggu hareup. Waduh, mau lah minggu hareup gerasok, tapi kudu syahid kadinya langsung. Padahal kan begini ya, kalau ini sering saya sampaikan ini, hal ini dalam bab apa juga nya, waktu membahas apa, yang kemarin kan belum lama lahnya, minggu kemarin, yaitu waktu membahas panjang umur karena silaturahmi. Kan hadisnya demikiannya, barang siapa yang ingin dilapangkan, diluaskan, dibanyakan rezekinya, satu gitu, dilapangkan, diluaskan, dibanyakan rezekinya. Dua, dipanjangkan umurnya. Ini kan memaknai panjang umurnya seperti apa? Kan memaknai panjang umur itu seperti apa? Karena hadis itu menyebutkan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya. Dua tadi yang disebut oleh Rasulullah, rezekinya dimudahkan, diluaskan, dilapangkan, dibanyakan rezekinya dan umurnya dipanjangkan. Silaturahmi lah, hendaklah
silaturahmi. Nah, makna panjang umur itu kan bukan jatah hidup di dunianya ditambah. Karena itu akan bertentangan dengan ayat ataupun hadis yang menyebutkan bahwa ajal teh ketetapan waktu lahnya bagi setiap umat itu tidak ada yang diundur, diperpanjang, ditambah, tidak ada yang disegerakan. Meninggalnya itu tidak ada yang diundur, tidak ada yang disegerakan. Semua meninggal pada waktunya. Jadi panjang umur yang seperti apa? Karena hadis tadi menyebutkan barang siapa ingin dipanjangkan umurnya. Ternyata dipanjangkan umurnya itu dibandingkan dengan kaum-kaum terdahulu kan yang umurnya panjang. Sementara umat Rasulullah SAW ini umurnya sangat pendek. Untuk apa sih Allah memberi umat terdahulu jatah hidup yang panjang, yang lama? Untuk mengumpulkan pahala yang banyak, itu ya. Untuk mengumpulkan pahala yang banyak itu Allah memberi jatah hidup yang lama sehingga mereka bisa terus beramal gitu kan, karena hidupnya lama. Sementara umat Rasulullah ini kan pendek. Bagaimana caranya? Jadi seperti berumur panjang seperti kaum terdahulu, padahal umurnya pendek, amalnya pasti jauh lebih sedikit dibandingkan dengan umat terdahulu. Tapi Allah menyebutnya sok panjang sarua jeung itu bisa, bahkan bisa lebih. Jadi Allah memberi jatah umur yang panjang buat kaum sebelumnya itu untuk bisa beramal, di mana beramal ini untuk mengumpulkan pahala yang banyak. Itu sebetulnya yang harus dicapai oleh manusia. Kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Kalau umat Rasulullah SAW kan umurnya pendek, lipat gandakan oleh Allah. Satu amal itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Amalnya sedikit, tapi kan sekali beramal bisa sama dengan kalau umat terdahulu 700 kali ngamalkeun tah, kakara untuk dapat pahala sekian itu harus 700 kali mengamalkan. Kalau umat Rasulullah satu kali ngamalkeun ada yang dilipat gandakan sampai 700. Kurang keneh tah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan pahala, masalahnya bukan waktu, udah waktu nama pondok. Lailatul Qadar itu kan hanya satu malam. Malam teh maghrib ke subuh, malam mah ngan sakitu tah waktuna mah Lailatul Qadar teh, tapi pahalanya lebih besar daripada seumur hidup manusia. Eta berarti maksudnya berumur panjang itu untuk mengumpulkan pahala yang banyak. Dan pahala terbaik itu adalah ini mati syahid. Ayang nu eta teu. Jadi ini pahala terbaik lah gitunya, di antara bukan hanya ini sih, di antara pahala terbaik itu adalah mati syahid. Kan hidup ini untuk mencari pahala. Dan untuk mendapatkan pahala itu harus beramal. Bedakan Allah memberi jatah hidup yang panjang, yang lama untuk umat terdahulu itu karena tidak dilipat gandakan. Kalau umat Rasulullah SAW Allah tetapkan umurnya pendek, tapi jumlah pahala yang bisa didapat bisa lebih banyak dari umat terdahulu. Dengan cara Allah melipat gandakan pahalanya dari 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih, bahkan sampai tidak terbatas. Bagi orang-orang yang sabar, tapi eta teh nu kitu teh yang lewat 700 mah bagi orang yang sabar mah. Nah, untuk jadi panjang umur gitu teh, panjang umur teh kurang keneh Allah beri, Allah adakan untuk umat Rasulullah SAW ini Lailatul Qadar. Adanya hanya setahun sekali dan waktunya sangat pendek. Kalau dapat Lailatul Qadar taeta nu panjang umur pisan, berarti seolah-olah jumlah pahala yang bisa dikumpulkannya ini karena melakukan amal yang banyak dan amal yang banyak gitunya dengan berumur yang panjang. Padahal mah umur pondok, tapi pahala yang dikumpulkannya bisa jauh lebih banyak. Nya silaturahmi.
anjang sana anjang sini anjang sono anjang siku anjang sini aduh nah atuh iya kan ini aduh ya hadis ya asa mending soranganeun maca hadis ieu mah asa mending soranganeun seorang bet dibahas atuh hadis ieu mah nya mun diliwatnya hadis ieu ya. Barang siapa meminta kepada Allah Ta'ala, ya barang siapa meminta kepada Allah Ta'ala itu yang maha tinggi, asyahadah, ini yang dimintanya. Barang siapa minta kepada Allah kesyahidan, boleh berarti minta syahid deh. Barang siapa meminta kepada Allah kesyahidan bisidqin alah. Nah ini ya ini dengan ieu disebut asidqu teh. Barang siapa meminta kepada Allah kesyahidan bisidqin itu dengan sebenar-benarnya, benar gitu, sangat amat sangat menginginkan itu syahid. Barang siapa yang meminta kepada Allah Ta'ala kesyahidan bisidgin dengan sidgin sodakonya dengan sebenar-benarnya, balagohullahu manazila syuhada, Allah akan menyampaikannya. Balagohullahu, Allah akan menyampaikan orang tersebut kepada derajat syuhada, jadi sederajat dengan orang-orang yang mati syahid. Wa in mata ala firashihi, meskipun matinya di atas tempat tidurnya. Padahal dia kan ini di ujungnya wa in mata ala firashihi, meskipun meninggalnya di tempat tidurnya. Bukan gugur di medan perang. Tapi ini sulit berarti memahami hadis itu asa gampang ya geningnya hayang gitu teh. Masalahnya asidkunya itu ada enggak? Karena meminta kesyahidan itunya kepada Allahnya itu bisidqin. Tong bari ngabohong. Tong bari ngabohong teh kieu contona. Meni hayang teh ngaji teh datang. Waduh, berarti tah ngomong teh. Berarti berbohong kan? Ini hayang tak ieu teh hayang syahid, tapi harus bagaimana? Menginginkan kesyahidan, bukan karena syahid di sini kan bukan meninggal di medan perangnya. Karena di ujung hadisnya kan meskipun dia meninggalnya di tempat tidur. Ya, di tempat tidur teh mungkin karena usianya sudah tua, mungkin karena sakit, pokoknya bukan karena perang. Tapi dia meminta kepada Allah, itu kan barang siapa meminta kepada Allah kesyahidan. Artinya kesyahidan itu mana? Derajatnya seperti mereka yang gugur di medan perang, pahala yang didapatnya sama dengan mereka, bisa meskipun meninggalnya di. Nah, hanya harus bagaimana atuh? Harus bagaimana? Emang gampang apa mereka itu dapat pahala demikian mengorbankan nyawa? Nah kita mati di tempat tidur tapi sejajar dengan mereka. Kan jadi seperti ini kan hadis ini. Ada orang yang matinya di tempat tidur, bukan gugur medan perang, tapi ini manazil itu derajatnya, tingkatannya sama dengan mereka yang mati syahid. Artinya pahala, balasan kan? Balasan yang didapat dari Allahnya ya sama dengan mereka. Hanya ieu ada bisin gindet, jangan berbohong. Kalau saya katakan tadinya minta menginginkan sampai minta kepada Allah kesyahidannya itu benar-benar menginginkan. Jangan hayangnya mati syahid, ngomong we bonggol. Syahid teh hayang atuh. Mereka membuktikan orang-orang yang gugur di medan perang, mereka yang gugur di medan perang tahu nggak tentang mati syahid dan balasannya seperti apa? Ini mereka dulu para sahabat yang mati syahid, mereka mau sampai mengorbankan nyawa gugur di medan perang, mereka tahu nggak tentang syahid dan balasannya seperti apa? Apaleun mata kitu ge diudag dah sampai harus mengorbankan
nyawa, mereka rela mengorbankan nyawa karena balasan dari Allahnya kan mereka sudah tahu. Ya teh contohnya Anas bin Nador teh masih saudaranya Anas bin Malik. Terus ada nantinya lebar hadisna ya pemuda usia belasan dia gugur waktu perang Badar. Bukan Anas bin Nador nih, ada seorang pemuda, lupa lagi namanya. Tinggal ngaran jelema kena beungeut teh jeung gampang poho jeung ka jalan linglung mun kawan teh sakitu. Sigana teh can 5 kali we nyasab deui ke alamat yang sama teh salah alamat wae. Ada seorang sahabat yang masih muda gugur di medan perang, ibunya menangis karena kehilangan anaknya ya. Ibunya menangis datang kepada Rasulullah. Bagaimana nasib anak saya? Kalau dia tidak masuk surga, pokoknya saya akan mencek orang tinggalikeun we. Dia mengancam apalah si ibunya mau ngomong gimana tuh dan bagaimana. Tapi kalau dia dijamin, dia dipastikan dengan gugur medan perang itunya, tapi kalau dia dipastikan masuk surga, aku akan bersabar. Tapi kalau tidak ada kepastian, pokoknya mah acak-acak saya tinggal ikan we. Si ibu biasa, ibu-ibu begitu dah. Pokoknya mah rek nyikatan we saya cenah lebih ke bersih. Pokoknya mengancam kepada Rasulullah. Jawaban Rasulullah, inilah seorang nabi. Jawaban Rasul itu si ibu tadi itunya mengatakan demikian. Bagaimana nasib anak saya? Artinya setelah gugur itu kan, karena kan si anaknya ini gugur medan perang, usia belasan nanti. Masih sangat muda berarti. Si ibunya menanyakan bagaimana nasib anak saya. Kalau dipastikan dia masuk surga, aku akan bersabar. Tapi kalau tidak ada kepastian, maka aku akan didinya lagi dan mengatakan melakukan ini lah gitu. Tidak dijelaskan melakukan apa ya. Tapi yang buruk tentunya mengancam nih kepada Rasulullah. Nah Rasulullah SAW menjawabnya, sesungguhnya surga itu terdapat banyak tingkatan. Di dalam surga itu termasuk di dalam surga itu terdapat banyak ini barelol kieu ieu teh. Ai bahasa eta barelol kita gara-gara sampe lainnya. Ku sampe asana mah bahasa teh jadi barelol kieu ku sampe manehot teh atuh. Podeuy bete deh gara-gara barelol atuh dah. Di dalam surga itu terdapat banyak tingkatan dan anakmu itu ada di surga Firdaus. Nah, ini juga salah satunya di surga Firdaus itu di surga tertinggi. Ini juga kepastian kalau yang mati syahid mat surganya surga tertinggi. Tapi itu kan balasan katanya, balasan dari Allah untuk amal yang mana? Untuk amalnya adalah berperang kan? Amalnya itu berperang, balasannya surga Firdaus, bahkan sebelum kiamat pun sudah bisa pulang pergi masuk surga. Itu kan balasannya. Nah hadis ini ada nggak balasan yang demikian untuk orang yang tidak gugur di medan perang? Kan hadis ini maknanya demikian, meskipun meninggalnya di tempat tidurnya. Tapi balagahullahu manazila syuhada. Allah akan menyampaikannya sampai kepada tingkatan manazil itu derajat tingkatan syuhada itu orang-orang yang mati syahid. Bisa geningan gitu tetah berarti. Bukan artinya untuk mencapai ini soal balasan sekali lagi nya balasan pahala bayaran dari Allah yang demikian. Itu untuk yang mati syahid pasti, tapi yang tidak demikian balasan tersebut untuk yang tidak mati syahid pun bisa minta kepada Allah karena Allah maha pemberi, Allah maha pemurah. Apa yang gak diberikan oleh Allah nggak ada, minta apapun diberikan. Kalau minta ini boleh nggak?
Apa hadisnya teh itu menyebutkan teh barang siapa meminta, boleh berarti siapapun. Barang siapa meminta kesyahidan, bisa disebut mati syahid, maka gugur medan perang. Jadi minta apa? Minta bayaran, minta balasan pahala yang sama dengan yang didapat oleh orang yang mati syahid, boleh dan bisa. Syaratnya apa? Iya gedingan. Syaratnya itu, ini kan jumlahnya jumlah syartiyah. Allah geus bahasa Arab deui ieu mah. Man sa'ala, barang siapa. Banyak yang demikian, orang bandingkeun we nya. Man, ya misalnya ayat yang ini, ayat Quran. Man yattaqillaha, barang siapa bertakwa kepada Allah. Ini surat At-Tolak ayat 3 teh itunya. Barang siapa bertakwa kepada Allah. Artinya ini ada sesuatu yang harus dipenuhi nih, yaitu bertakwa kepada Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, nah ini yang harus dipenuhinya itu adalah bertakwa. Dengan dipenuhi, dengan memenuhi bertakwa, nah nanti ada jawab syaratnya. Jadi ini syaratnya, yaitu bertakwa. Barang siapa bertakwa, kalau dalam bahasa Arab gitu ya, bertakwa itu syarat. Kalau ada syarat pasti disebutnya ada jawab syaratnya. Kalau dalam bahasa kita itu jika, kalau ada jika begini, nah pasti ada maka. Nah, barang siapa bertakwa, ini yang harus dipenuhinya, berarti syaratnya, penuhi syaratnya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'allahu makhrojan, Allah akan memberinya jalan keluar. Bagi setiap masalah tentunya jalan keluar kan untuk masalah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah memberinya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak akan bisa dikejar oleh kecerdasan manusia. Malam kaudago jelema mah. Ini jawabnya dari Allah, ini yang akan didapat, ini balasan, ini apa bahasanya gitu, ini pahalanya, ini balasannya. Kalau bertakwa Allah menjanjikan apa? Kalau di hadis ini jawab syaratnya yang akan didapatkan jika syaratnya dipenuhi adalah Allah memberi jalan keluar untuk setiap masalah dan memberi rezeki dari min haitsu la yahtasib. Itu dari mana, bagaimana? Pokoknya di luar jangkauan kemampuan manusia. Nah ini syarat man, barang siapa. Apa sih di sini syaratnya? Jawabnya dulu atuh. Sigenu tadi, barang siapa bertakwa. Ini kan syaratnya. Kalau jawabnya Allah memberi jalan keluar dan memberi rezeki. Kalau di sini kita sebutkan dulu jawabnya, syaratnya belakangan. Justru eta syaratnya entah yang berat teh. Jawabnya di sini yang Allah janjikan yang tadi, balaghullahu manazila syuhada, itu yang Allah janjikan, itu yang akan didapatkan kalau syaratnya dipenuhi. Allah pasti akan menyampaikan orang tersebut manazila syuhada itu kepada tingkatan, kepada derajat mereka, kepada derajat orang-orang yang mati syahid. Apalagi ditegaskan wa in mata fi ala firashihi, meskipun dia meninggalnya di tempat tidurnya, tapi oleh Allah akan diangkat. Artinya karena kan yang mati syahid itu yang tertinggi, Allah akan menyampaikan derajat orang ini kepada derajat orang yang mati syahid. Apa sih yang didapatkan oleh orang yang mati syahid? Nu tadi tah. Karena kan hidup ini mencari pahala, pahala balasan, tadilah bahasanya pahala balasan, ganjaran, bayaran, upah, itu yang harus dicari, diraih gitu, didapatkan. Nah ini Allah sudah menjanjikan apa yang akan didapatkan, apa yang akan diraih oleh manusia, yaitu Allah menyampaikan orang tersebut kepada tingkatan
sederajat dengan orang yang mati syahid, tentu dengan pahala dan balasan yang sama tadi begitu meninggal bukan dibawa ke alam kubur, dibawa ke bawah arasy. Orang-orang yang itu balasan, itu kan balasan bagi yang mati syahid, yaitu sejak begitu meninggal, begitu gugur di medan perang mati syahid langsung dibawa ke bukan ke alam kubur seperti pada umumnya orang-orang meninggal di alam kubur, di alam barzakh. Di mana di alam kubur itu kan ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Beda yang mati syahid mah di bawah arasy oleh Allah ditempatkan dan sudah bisa keluar masuk surga. Taat itu balasan, itu bayaran. Ada nggak yang bisa mendapatkan yang demikian selain yang mati syahid? Ya ini hadisnya, ini yang Allah janjikan, balaghahullahu manazila syuhada. Allah akan mengangkatnya, menyampaikannya kepada tingkatan para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Apa sih syaratnya untuk mendapatkan yang demikian? Minta, syaratnya maunya penta ke Allah, ya mintalah kepada Allah yang demikian. Coba hadisnya disikin gampang hadis itu. Man sa'alallaha ta'ala syahadah, barang siapa meminta kepada Allah kesyahidan bisidqin, eta nu berat nama. Apa sih bisidqin teh? Benar-benar yang sebenar-benarnya, bukan hanya lip service, ngomong we bonggol. Kabeh bisa ngadoa kitu ka Allah mah bener teh. Bukan hanya ngomong ya Allah, ya soklah misalnya kita berdoa bebas misalnya mengamalkan hadis ini. Kan ini meminta, man sa'alallaha, ya Allah sampaikanlah aku kepada derajat orang-orang yang mati syahid. Boleh nggak berdoa demikian? Bebas nggak doa Allah bah? Ya Allah sampaikanlah aku kepada tingkatan gitunya, tingkatan derajat orang-orang yang mati syahid. Karena kalau misalnya situasi kita sekarang gugur di medan perang, di mana kan perangnya juga nggak ada. Tapi balasan yang tadi, balasan yang Allah berikan untuk orang-orang yang mati syahid itu juga ternyata akan Allah berikan kepada selain mereka. Nah ini hadisnya benar hayang pahala nu eta. Artinya kan betul ingin pahala yang ini, hanya meminta kepada Allahnya. Nah kita sekarang baca syaratnya nih yang harus dipenuhinya. Man sa'alallaha ta'ala, barang siapa meminta. Kita bandingkan juga nantinya dengan hadis tentang Rasulullah malah memerintahkan meminta. Barang siapa meminta kepada Allah yang maha tinggi asyahadah bisidqin. Kalau dalam bahasa Arab ini bisidqin kan asidgu sidqin, ba-nya itu huruf jar, maknanya lil ilsok mungkin atau musahabah. Jadi ketika meminta itu asidgunya itu melekat gitu, menyatu di situ. Itu kalau makna ba-nya lil ilsok. Cek nahu sorob nama itunya kalau menurut tata bahasanya meminta kepada Allah ketika berdoanya itu gitunya di dalamnya gitunya sudah naonnya menyatu gitu. Alah hari menyatu siga nu kieu. Menyatu. Baknya itu musohabah mah artinya apa namanya, memang sudah jadi satu kesatuan gitu antara permintaan dengan asidkunya, itu sudah menjadi satu kesatuan. Kalau yang tadi kan ngomong wungkul berarti ya Allah minta bener hayang tapi di dalamnya tidak ada asidkunya ketika meminta demikian. Oh bagus apal hadis ieu geuning gampangnya geuning bisa minta nugi ka Allah teh terus yang ngadoa asidkunya ada nggak ketika dia minta demikian? Aduh, poho deui hadisna teh tadi teh menang nyirian dia teh. Riwayat At-Tirmizi yang ini hadis yang ini tapi dengan ada redaksi yang agak beda.
Ini judulnya di dalam Imam Bukhari, di dalam ini Sunan At-Tirmizi. Hadis ini hadis riwayat Muslim ya, yang tertulis di sini ini hadis riwayat Muslim. Saya buka-buka juga hadis ini di kitab-kitab lainnya. Nah, biasanya kalau saya membuka-buka itu mungkin ada redaksi yang lain, ada redaksi yang agak berbeda. Tentu kalau maksud pasti sama. Di antaranya ini hadis riwayat At-Tirmizi, ini redaksinya kudu Arab, nah terjemahannya nyangger gitu. Terjemahannya nyangger gitu. Terjemah ya bahasa Arab lah, aduh, kumaha atunya bahasa Arab teh. Man sa'ala, sama lain redaksi hadisnya, ini riwayat At-Tirmizi nih. Judulnya nih Imam At-Tirmizi, judulnya itu meminta kesyahidan judulnya ge. Imam Bukhari nya Imam Bukhari wae, Imam At-Tirmizi ini memasukkan hadis ini dalam bab meminta kesyahidan. Ternyata kesimpulan demikian itu benar kan, karena di dalam hadisnya juga tentang meminta hal tersebut, meminta kesyahidannya. Hadisnya yang ini, man sa'alallaha syahadata min qalbihi sodikon. Aduh jadi hese ya. Barang siapa meminta Allah kesyahidan min qalbihi. Ini kan ada redaksi yang berbedanya yang ini nih. Kalau soal meminta kesyahidannya sama. Min qalbihi sodikon. Jadi benar-benar murni, benar-benar satu keinginan yang tulus, yang murni, yang apa namanya ya. Jadi ketika dia meminta demikian itu, malah asidgunya sudah lebih dulu ada di dalam hatinya. Jadi ketika dia meminta hal demikian itu dengan, jadi boleh disebut dengan landasan asidgunya sudah ada di dalam dirinya. Tak kakara pantas mentanu kitu ke Allah. Itu tadi banyak lip service ya. Ya Allah, ini terjemah bebas saja misalnya berdoanya dengan bahasa sendiri ya. Ya Allah, berilah aku kesyahidan. Misalnya hanya berdoa begitu saja. Karena di hadisnya pun man sa'alallaha syahadah. Kalau bahasa Indonesianya kurang lebih seperti itulahnya. Ya Allah, aku meminta kepadamu kesyahidan. Bukan minta mati syahid. Matinya bisa saja di tempat tidur kan. Ya Allah, aku meminta kepadamu kesyahidan. Tapi si ganu gitu, si ganu ngomong nih hayang teh ngaji teh datang itu bener ente ya teh. Banyak lah yang seperti itu, misalnya ningali itu, misalnya ada orang yang sodako, nih hayang teh mereka kabita teh sodako, bener teh gitu teh. Bener nggak gitunya apa yang dia omongkan? Bohong berarti kalau tidak ngomong wungkul. Ini berarti kan dusta kan dia. Entepan asid gue teh bener tanu eta mah teu bener nu kitu mah berarti asid gue mah benar. Ini memaknai ya kalau di sini dengan redaksi yang lain, barang siapa meminta kesyahidan min qalbihi, ini murni tulus itu benar-benar min qalbihi sodikon. Jadi hese sodikon nanti mansub sebagai hal nggak sebagai hese nerakan bahasa Arab berarti karasa kusorangan bungkul ya. Tapi ya dari bahasa Arabnya nih ya. Kalau yang kalau dari tata bahasanya aduh kareueut pisan di hadis teh terasa aja gitu. Jadi boleh disebut justru asidgunya harus lebih dulu ada di dalam hatinya. Jadi ketika dia meminta hal seperti ini, itu sudah dengan landasan asidgu. Jadi memintanya pun tulus, murni, bukan hanya sekedar lip service. Lain ngomong wungkul, aslina tah min qalbihi sodikon, benar-benar meminta yang demikian. Karena ketika dia meminta itu asidgunya sudah ada di dalam hati. Beda jeung ngomong tadi. Meni hayang teh ngaji nya gitu, mana kalau bener pasti datang atuh.
Itu hanya lip service untuknya supaya orang menilai apalah, mungkin hanya begitu. Kalau benar kan, kalau ada asidku di dalam hatinya, berarti apa yang dia ucapkan itu benar, tulus dari dalam hatinya. Kalau tidak terbukti ternyata tidak asidku, berarti ya bohong, memang hanya ucapan, ya memang lidah tak bertulang sih. Tinggi gunung sirbu janji itu pokoknya mah. Memang lidah tak bertulang itu, tak tinggi gunung sirbu janji, ngomong mah bisa sereagi no sekawan karena itu pan tidak terbatas itu. Tapi kan gimana buktinya kalau ini itu yang kemanaan ini agak membantu sebetulnya nih ya, redaksi yang ada di riwayat At-Tirmizi. Di sini ada min kolbihi, barang siapa yang tulus, bahasa kitanya mungkinnya barang siapa yang tulus benar-benar itu meminta kesyahidan dari dalam hatinya. Ditambah lagi sodikon, eta sodikon asid teh. Meminta demikian itu yang benar-benar meminta demikian. Artinya kan Allah itu kalau kita bandingkan, kita kaitkan dengan innallaha alimum bizati sudur. Sesungguhnya Allah itu kan maha tahu apa yang ada, bahkan bahasa Indonesianya di lubuk hati yang paling dalam, gak ada yang tersembunyi. Apa benar orang dia meminta, dia ngomong demikian itu persis sama dengan apa yang ada di dalam hatinya, toh nggak bohong kalau mah jelema bisa dibohongan. Karena Allah tahu persis apa yang ada di dalam lubuk hati manusia. Dia ngomong begitu. Asidku bukan. Allah tahu apa yang ada di dalam lubuk hati manusia. Nah, kalau meminta kesyahidannya itu dari lubuk hati yang paling dalam, nah Allah tahu itu pasti oleh Allah. Ini nih akibat atau tadi jawab syaratnya pasti oleh Allah akan disampaikan, diangkat itu sampai kepada tingkatan orang yang gugur di medan perang. Nah tadinya contohnya Anas bin Nadhr, kalau tadi ada seorang anak muda, itulahnya seorang anak muda yang mati syahid, ibunya meminta kepastian. Ternyata jawaban Rasulullah itu kan, ibu ini bagaimana? Kenapa? Mungkin kalau kita ya ibu-ibu sok palinter di zaman Nabi teh. Dijawab gitu wunggul ge aman. Berarti dijawab gitu wunggul. Ibu ini masih menanyakan pasti masuk surga gak? Di surga itu 100 tingkatannya, dan anakmu itu di surga tertinggi. Wah, kakaraweh. Si ibunya tenang gitu ya. Ini satu lagi nih, yang ini nih yang menunjukkan ini sebetulnya kenapa para sahabat, karena memang saat itu memang terjadi peperangan. Jadi Rasulullah dan para sahabat itu terjadi peperangan. Para sahabat yang ikut berperang tahu nggak balasan apa sih yang akan mereka dapatkan kalau gugur di medan perang? Mereka kan tahu kan, apa sih yang akan mereka dapatkan kalau sampai gugur di medan perang? Ternyata semua sahabat itu ingin mati syahid. Semua sahabat itu ingin mati syahid, tapi bukan niat perangnya ingin mati syahid. Bukan berangkat perang itu dengan niat mati di medan perang, bukan. Mereka berniat membela agama Allah. Mereka berniat menegakkan Islam, membela agama Allah. Tapi kan mereka juga kalau syahid kan, wah ternyata wajar kan kalau dalam mereka juga ternyata ada keinginan yang demikian, karena memang Allah sudah menjanjikan, masa kita tidak boleh menginginkan.
Nah contohnya Anas bin Nadhr tadi namanya ya, dia ini masih ada kaitan saudara dengan Anas bin Malik. Dia salah satu syuhada Uhud yang gugur di medan perang Uhud. Anas bin Nadhr mengatakan, aku datang ikut perang Uhud itu karena aku sudah mencium aroma surga dari balik gunung ini. Itu kan yang menyebabkan para sahabat mau ikut berperang karena bayaran dari Allahnya seperti itu. Aku ikut perang Uhud itu karena aku sudah mencium aroma surga dari balik gunung Uhud ini. Dan benarlah itulahnya, bukan dan benar, dan ternyata Allah menakdirkan Anas bin Nadhr mati syahid. Gugur di medan perang dengan jasad yang hancur sehingga tidak ada yang mengenalinya. Yang mengenalinya itu saudara perempuannya dari jarinya, dari ada tanda apalah mungkinnya di jarinya. Saudara perempuannya yang tahu ini jenazah siapa, karena hancurnya jenazah wajahnya ya sudah pastilah. Nah para sahabat yang ikut berperang itu sudah tahu apa yang akan mereka dapatkan atau pahala sebutannya tadinya. Pahala yang akan didapatnya apa? Bayaran dari Allah apa? Daku Allah mau dibayar wahai amal sekecil apapun, apalagi ini sampai mengorbankan nyawa. Nah, ternyata pahalanya sedemikian. Salah satu keutamaan mati syahid. Ya gitu di dia kayak gerasannya asa nama aya keneh hadisna ya, saya beri tanda nih. Lah mana tuh hadisnya teh? Keutamaan mati syahid ya kurang lebih hanya barang siapa tidak ada satupun penghuni surga yang ingin kembali ke dunia. Pasti itu makanya dunia segitu musinggeunana tidak ada satupun penghuni surga yang ingin kembali ke dunia. Kecuali mereka yang mati syahid, mereka ingin kembali ke dunia dan terbunuh syahid lagi sebanyak 10 kali. Tidak ada seorang pun penghuni surga yang ingin kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid, mereka ingin kembali ke dunia dan terbunuh syahid lagi sebanyak 10 kali. Tanu syahid memerlukan itu saja di antara keutamaannya. Akhirnya sekaliannya ya mau orang baca ini yang ada di kitab At-Tirmizi nya di aplikasi isinya, kalau isinya sama dengan kitab aslinya. Nah ini nih ada hadis ini, dia ada kaitan langsung sihnya tapi masih dalam tentang keutamaan jihad. Judul besarnya di Sunan At-Tirmizi, judulnya adalah Maja'a ayyun nasi afdalu. Judul babnya di dalam bukan Sahih Sunan At-Tirmizi adalah manusia mana, manusia seperti apa, manusia yang paling utama, manusia terbaik. Ini bukan tentang mati syahid. Ya hadisnya An Abi Sa'idinil Khudri qala suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi afdalu qala rajulun yujahidu fi sabilillahi qalu summa man qala summa mu'minun fi syi'bin minasyi'abi yattaqi rabbahu wa yada'un nasa min syarrihi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW ditanya, pertanyaannya lain pertanyaannya pertanyaannya nih, manusia mana atau manusia seperti apa manusia terbaik itu? Beliau bersabda,
seseorang yang berjihad fisabilillah. Kemudian para sahabat bertanya lagi, lalu peringkat keduanya, nah lalu siapa lagi? Beliau menjawab, seorang mukmin yang hidup di suatu lembah atau hidup di tempat terasing, mengasingkan diri. Seorang mukmin yang hidup di satu lembah, ia beribadah kepada Allah di sana dan menjauhi manusia agar terhindar dari keburukannya. Nah, ini sejalan dengan hadis yang ini ya, kambing jadiin kain kambing itu. Harta terbaik seorang muslim itu adalah seekor kambing. Eta yang dia bawa naik gunung turun lembah, meninggalkan tempat asalnya, bukan meninggalkan tempat asalnya semata-mata meninggalkan, tapi di tempat asalnya itu agama Islam sudah rusak. Dia sendiri dalam hadisnya itu menyingkir itu karena untuk menyelamatkan agamanya. Kalau di hadis ini disebutkan orang terbaik urutan kedua berartinya, lalu siapa lagi? Seorang mukmin yang berada di satu lembah, artinya dia mengasingkan diri, dia menyingkir, ia beribadah di sana, dia beribadah di sana dan menjauhi orang-orang agar terhindar dari keburukannya. Artinya di tempat asalnya sudah sangat buruk, rusak agama Islamnya. Malah sampai sulit gitu ya, dia mau menegakkan agama Islam, mengamalkan agama Islam itu sulit. Tung nama hijrah, nungtun doma. nungtun doma. Tapi substansinya sih bisa saja tidak pindah dengan tempatnya. Jangan kudu karanca manyar segala. Ini dia we atuh mereka mana warina ge. Itu jeung pindah. Emang di dia itu kumaha? Bisa jadi pokoknya tidak terpengaruh gitu, tidak terpengaruh oleh keburukan yang dilakukan oleh orang-orang di mana Islamnya sudah sangat rusak. Ya bisa jadi tempat memang tidak bisa pindah. Jadinya tempat nama, tapi dia tetap mengasingkan diri dari lingkungannya. Ya di mana lingkungannya itu yaitu agama Islam itu sudah rusak. Nah, kembali lagi ke sini nih. Tetap maknana teh kayaknya di dalam riwayat At-Tirmidzi tadi man sa'alallaha syahadata min qalbihi. Ada yang sodikonnya dulu yang disebut man sa'alallaha sodikon, tetas asidgunya benar gitu, minta kituna teh benar gitu teh. Saya tanya memanaina eta teh. Makanya kan memintanya itu bukan sekedar diucapkan ya Allah, anggaplah kianya mungkin bahasanya, ya Allah aku meminta kepadamu kesyahidan, pan minta kitu unggul ge, janji Allah pasti aku akan sampaikan kepada ketinggian derajat orang-orang yang mati syahid. Tapi kan kesekena tentang sidqon nama ya manggalah gitu sebutnya terserah masing-masing. Kalau kita meminta kepada Allah itu emang benar gitu, itu yang kita inginkan. Tapi kan asidgonya itu mesti sudah ada lebih dulu sebagai hamparannya, sebagai landasannya, sebagai wadahnya. Ketika meminta demikian itu memang itu sudah di dalam asidgu. Makanya kalau di dalam hadis Muslim ini bisidkin baknya ini lil ilsok itu melekat gitu antara permintaan dengan asidgu dirinya. Dari Abu Bakar pahalanya siga kumaha dari Allah. Abu Bakar tidak mati syahid. Pahalanya Abu Bakar asidik bukan asidgu lagi. Kalau Abu Bakar minta ini, emang Abu Bakar nggak tahu ada hadis ini?
Bahkan Abu Bakar itu kan, kalau sahabat yang mati syahid ada berapa orang? Oh banyak tuh, Anas bin Hador tadi misalnya kan mati syahid. Terus seorang pemuda yang ibunya tadi mengatakan demikian mati syahid ya? Mati syahid. Tapi sahabat pertama yang dinyatakan masuk surga tanpa hisab Abu Bakar, bukan mereka yang syahid. Abu Bakar artinya kan sampai nggak kepada derajat ini? Abu Bakar diberi bayaran yang ini nggak? Ari Abu Bakar ayeuna di alam kubur atau di tadi di ballroom naon atuh ngaranna teh. Abu Bakar di alam kubur yang ada siksa dan nikmat atau di bawah aras? Abu Bakar tidak mati syahid. Kan Abu Bakar tidak mati syahidnya. Tapi Abu Bakar melebihi sahabat manapun, bahkan mereka yang mati syahid. Bukan hanya sekarang, tapi nanti Rasulullah sudah menggambarkan orang pertama dari umatku yang masuk surga, membuka pintu surga itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar itu yang yang terdepannya. Padahal tidak mati syahid. Artinya Abu Bakar bisa nih mendapatkan apa yang ada di sini. Kalau Abu Bakar misalnya, ya Allah aku minta kepadamu kesyahidan, asidkunya sudah jelas Abu Bakar mah. Ya, asidiknya kan sudah jelas di Abu Bakar sebagai orang yang diberi gelar asidik si benar itu pan asidik si benar dan benar Abu Bakar mah terus minta kieu pasti ku Allah dikabulkan. Bahkan Abu Bakar kan melebihi mereka yang mati syahid. Abu Bakar itu diantaranya ada hadis yang menerangkan Abu Bakar itu orang pertama dari umatku yang masuk surga. Abu Bakar itu contoh orang yang dinyatakan boleh bisa masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Abu Bakar sahabat paling utama. Padahal Abu Bakar tidak mati syahid. Nah, artinya bisa. Ini kuncinya siddiq. Jadilah orang yang benar. Ieu teh pan hadis tentang asidku teh kan hadis yang pertama, barang siapa yang membiasakan diri untuk benar nanti oleh Allah akan dicatat sebagai si benar. Dan barang siapa yang membiasakan diri untuk lip sync atau blame it on the rain itu lip sync mulai nu eta milih vanili itu mah. Nah kalau yang membiasakan diri ya itulah pokoknya kebalikan dari benar, masalah bohong nukarar itu yang buruk, maka Allah akan mencatatnya sebagai si buruk. Nah kalau membiasakan diri benar nanti Allah akan ditetapkan ini orang si benar, tamun minta ieu teh pasti dikabulkan. Kalau meminta ininya yang ada di hadis ini pasti dikabulkan oleh Allah. Apaan etanya ini teh syaratnya teh meminta atau kalau syaratnya hanya meminta mah tuh semua orang juga bisa meminta demikian. Tapi kan syaratnya meminta kesyahidannya itu sidgin. Bagaimana bisidgin teh? Penuhilah hadis yang pertama, biasakan untuk selalu benar. Ya sampai kepada gitu ya itu kan karena sebutannya di hadis ini kan kita baca lagi hadis yang pertama nih sedikit tentang asidgonya. Hadis yang pertamanya kan yang seperti ini. Fa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiq. Ini bukan hanya untuk Abu Bakar. Abu Bakar itu contoh orang berarti kan yang sudah bisa mencapai sampai mendapatkan sebutan si benar. Artinya ya Abu Bakar itu contoh orang itu yang dia bisa sampai orang-orang memberi gelarnya siddiq. Nah, hadis ini menyebut siddiq bukan hanya untuk Abu Bakar tapi untuk orang yang seperti ini. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqon. Seseorang itu terus menerus membiasakan diri benar hatta yuktaba indallahi siddiq hingga Allah mencapnya,
hingga Allah menetapkannya sebagai orang sebagai si benar. Tak terus ya karena hadis nomor 4 sok ngadoa minta syahadah dibere ku Allah gitu mah pasti diberi. Kan minta syahadah di sini bukan minta gugur di medan perang kan, tapi minta bayaran, balasan kepada Allah. Dan ternyata Allah di hadis ini mengiyakan, pasti oleh Allah akan balaghullahu manazilas syuhada, pasti oleh Allah akan disampaikan kepada tingkatan orang-orang yang mati syahid. Geuning bisa baik mawat nanti di medan perang tapi untuk mendapatkan balasan yang itu, balasan bayaran seperti mereka yang mati syahid, bisa landasannya adalah si benar. Jadi teu era mun ngadoa kieu ka Allah teh, ya Allah aku meminta kepadamu kesyahidan. Aku tahu apa yang ada di lubuk hatimu, jang merencek Allah teh. Ngomong we bungkul ngadoa we ka era. Paling dikitukeun pun ku Allah teh. Ngadoa we jika betul ka era emang Allah enggak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Makanya hadis yang pertama dulu, biasakanlah untuk selalu benar supaya nanti Allah mencapnya sebagai si benar. Ternyata itu landasan berartinya untuk mendapatkan kesyahidan, untuk mendapatkan balasan seperti yang didapatkan oleh mereka yang gugur medan perang. Bisa geningan orang atuh. Emang hadis ini bukan untuk kita, hadis ini kan untuk semua orang. Artinya bisa, bukan hanya sahabat, artinya bukan hanya sahabat. Kalau mereka kebetulan saja mereka saat itu ada perang, kemudian mereka ikut perang. Kenapa mereka mau ikut perang? Kan ini apa yang Allah janjikan. Di antaranya tadinya banyaklah keutamaan orang yang mati syahid. Teruslah capek aslina ya ngebahas nu kieu mah. Capek ngebahas nu kieu mah. Aduh. Sesuatu yang makanya saya katakan ini sangat menggiurkan, tapi kan sesuatu yang seperti ini pasti memerlukan perjuangan dan doa. Emang gampang apa untuk bisa seperti ini? Waktu minta kepada Allahnya saja bisa jadi Allah mengatakan demikian. Oh ke era sebenarnya gitu. Ya bisa jadi kan Allah mengatakan karena Allah tahu apa yang ada di dalam hati manusia.